Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu PAN yang masih galau ya dalam dukung-mendukung siapa yang akan dijagokan di Pilpres 2024. Mau milih Ganjar atau Prabowo ya. Jadi ketika sudah ada komunikasi dengan PDIP ya, berarti belum ada kepastian ya mau akan dukung Ganjar. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Partai Amanat Nasional PAN disebut masih mempertimbangkan arah dukungannya pada Pilpres 2024. PAN menyebut saat ini ada dua kandidat kuat yang bakal didukungnya. Kedua kandidat itu ialah Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Capres Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Waketum PAN Yandri Susanto kala menyambangi kantor DPP PDIP Jumat. Ya, antara Ganjar dan Prabowo, ujarnya. Usai safari ke markas Banteng Bermoncong Putih itu, PAN dikabarkan bakal menerima kunjungan dari Partai Gerindra di kantor DPP PAN yang dijadwalkan pada Senin. Ya, insya Allah dalam waktu dekat Gerindra ke DPP PAN, kata Yandri ya. Jadi malah gelisah gitu ya ketika datang ke markas Banteng ya. Kemudian Senin akan ada pertemuan dengan Gerindra. Nah, ini pasti akan tambah pusing 7 keliling untuk dukungan. Yandri mengungkapkan pertemuan ini bakal membahas soal peluang koalisi politik antara PAN dengan Partai Gerindra ya, termasuk menjajaki koalisi sama seperti dengan PDIP, kata Yandri. Sodorkan nama cawapres Erick Thohir. Yandri mengakui partainya belum bisa menentukan sikap koalisi politik lantaran belum tercapainya kesepakatan dengan PDIP. Kalau ada titik temu mungkin akan berakhir dengan dukungan kepada Ganjar, ujarnya. Kunjungan PAN ke markas Partai Bermoncong Putih itu disebut-sebut tengah menyodorkan proposal cawapresnya, yaitu Erick Thohir ya. Kenapa gitu ya? Kenapa Erick Thohir? Kenapa nggak internal dari PAN, yaitu Zulkifli Hasan misalnya ya? Karena memang Zulkifli Hasan atau Zulhas itu ya sudah malang melintang dalam dunia politik ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Kendati begitu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak menyinggung nama Ketua PSSI itu dalam kunjungannya ke PDIP. Namun ia meyakini bahwa kedua partai itu sama-sama mengakui kans Erick Thohir sebagai proyeksi cawapres PAN. Kami tidak membahas secara khusus, tapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami, kata Zulhas dalam jumpa pers usai pertemuan. Yandri Susanto mengungkapkan partainya tetap mengusung Erick Thohir sebagai cawapres, terlebih kepada siapa partainya menjatuhkan dukungan capres. Tetap memperjuangkan Erick sebagai cawapres, ucap Yandri di kantor pusat DPP PDIP usai pertemuan. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan tak mau terburu-buru soal cawapres. Menurutnya pihaknya tengah mempertimbangkan itu. Karena menurut saya kok banyak amat ya menjadi cawapres. Jadi saya mesti pilih dulu satu-satu, kata Mega dalam jumpa pers usai pertemuan. Kunjungan PAN ke kantor PDIP dipimpin langsung Zulkifli Hasan. Zulhas juga ditemani sejumlah elit parpolnya, Sekjen Edi Suparno, Waketum Viva Yoga Mauladi, Asman Abnur, Yandri Susanto, dan sejumlah elit DPP lain seperti Saleh Partaunan Daulay hingga Eko Patrio. Sementara itu, Megawati ditemani sejumlah elit partainya seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan sejumlah ketua DPP seperti Bambang Wuryanto hingga Yasona Lauli. Turut hadir dalam pertemuan itu bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan posisi PAN ya, yang ternyata masih galau ataupun masih pikir-pikir atau bingung untuk menentukan pilihan ya. Setelah P3 sudah memastikan dukungan ya, sekarang PAN segera menentukan, karena waktu kontestasi Pilpres maupun pendaftaran baca pres ini ya tinggal menghitung bulan ya. Tetapi kita ketahui selama-lamanya waktu yang akan
waktu pendaftaran itu ya tidak akan terasa dengan berbagai ya dinamika politik saat ini. Nah sekarang PAN ya, PAN itu masih galau mau pilih Ganjar atau Prabowo ya. Jadi banyak yang berubah dari PAN ya di Pilpres 2024 nanti ya. Jadi meskipun PAN itu ya dulunya adalah partai reformasi, tetapi ada hal yang juga mengancam PAN ke depan, yaitu bagaimana prospek ataupun masa depan PAN ya, apakah tetap bisa eksis, karena perolehan kursi terakhir PAN di 2019 sangat kecil ya, dan bisa beberapa hitung-hitungan survei itu bahkan menyampaikan PAN itu bisa saja kalau tidak bisa mendengar aspirasi dari mayoritas ya internalnya termasuk dari grassroots, maka bisa terpleset dan tidak lolos parliamentary threshold ya, minimal 4%. Dan saat ini PAN sudah memasuki masa ya untuk segera menentukan dukungan ya, karena tidak boleh juga berleye-leye ya, karena sebentar lagi ya setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDIP ya, tinggal Prabowo ini kapan ya Prabowo akan dideklarasikan oleh KKIR ya, dideklarasikan secara resmi, karena waktu sudah sangat sempit ya. Nah sekarang PAN dukungannya penting untuk menentukan ya posisi elit partai untuk siapa yang akan mereka jagokan di Pilpres 2024 antara Ganjar dan juga Prabowo ya. P3 sudah memulai ya, kita ketahui P3 salah satu anggota koalisi KIB ya, Koalisi Indonesia Baru, yang sudah sejak lama gitu ya, sudah memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden, tetapi tidak mempunyai nyali untuk mengajukan sendiri ya. Itu dibuktikan ya dari salah satu anggota koalisi KIB yaitu P3 sudah menyampaikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo ya. Tinggal dua, yaitu PAN dan juga Golkar, yang merupakan koalisi yang dahulu ya Sokol dibentuk untuk ya menyiapkan sepoci ataupun kapal pelayar siapa yang akan dideklarasikan dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah sekarang sudah terpecah ya, suka atau tidak suka KIB sudah terpecah, meskipun di depannya menyampaikan masih solid, tetapi ketika waktu itu akan sangat mepet ya dengan pendaftaran baca pres, maka setiap partai akan terus bergerak menentukan nasib partainya masing-masing ya, ketika sudah menentukan jalannya sendiri, yaitu dukungan kepada Ganjar Pranowo dan juga mendekat kepada PDIP. Kemudian ya Golkar masih tanda tanya ya. Golkar memang sepanjang perpolitikan Indonesia pasti akan main aman ya. Dalam sejarahnya selalu mendekat kepada kekuasaan, entah siapa yang akan nanti menang dalam kontestasi Pilpres 2024 gitu ya. Nah tinggal PAN ya. Jadi dua partai ini yang memang berpotensi sangat riskan untuk tidak lolos parliamentary threshold ya, P3 maupun PAN ya, karena mayoritas dukungan ya, pertama ya perolehan suara atau kursi yang 2019 itu sangat minim, kecil ya, dan itu pasti akan berubah drastis ya kalau PAN ataupun P3 itu tidak melihat ataupun mendengarkan dukungan dari grassroots yang mayoritas itu akan memberikan dukungan. Nah kalau kita melihat dukungan P3 misalnya dan juga PAN untuk grassroots ya, masing-masing ya lebih condong untuk pilihannya kepada Anies Baswedan ya. Simpel saja grassroots ini, bahwasanya mereka adalah ya jumlahnya sangat luar biasa banyak dan mereka lebih rasional daripada para elit yang kadang bisa ditarik kera bajunya dengan berbagai macam iming-iming ya dari kekuasaan. Tetapi grassroots nothing tulus ya, yang mereka impikan tentu saja perubahan dari kondisi yang tidak baik sebelumnya.
Nah, kita ketahui ya, kinerja pemerintahan Presiden Jokowi saat ini ya mengejutkan dari ekspektasi awal ketika kita mendapatkan kinerja Presiden Jokowi yang diharapkan bisa memberikan perbaikan dari pemerintah sebelumnya, yaitu Presiden SBY. Malah banyak aspek yang merosot, menurun ya, dari segi ekonomi ya, kemudian kebebasan sipil ya yang dicabik-cabik ya. Itu bisa dilihat dari Freedom House yang kita mendapatkan nilai 59 atau statusnya partly free ya, atau separuh bebas. Kalau kita mendapatkan nilai 50, berarti ya, artinya kita menjadi negara yang otoriter. Ekonomi tidak begitu bagus gitu ya, terpuruk ya. Kemudian juga utang juga menumpuk sangat berbahaya gitu ya. Dan dipastikan saat ini ya, utang pemerintah sudah 7.900, kemudian belum utang yang lain yang juga disampaikan oleh Misbahkun, politisi di Komisi 3 kalau nggak salah ya, menyampaikan utang sebenarnya Indonesia itu 20.750 ya, 7.900 dari utang pemerintah, 8.400 sekian utang BUMN, kemudian tanggungan pemerintah untuk ASN ya, pensiun ASN TNI Polri itu 4.500, jadi total 20.700 triliun tanggungan negara atau utang ya. Nah, tentu saja ini melebihi dari PDB ya, yang sesuai undang-undang maksimal utang itu 20% dari PDB ya. PDB kita 20.000 ya. Berarti kalau kita melihat merujuk kepada utang, berarti utang kita sudah melebihi dari aturan undang-undang, yaitu lebih dari 60% bagi 100% dari PDB gitu ya. Dan ini sangat membahayakan ya. Jadi setelah COVID ya, ekonomi tidak tambah lebih baik, kemudian kebebasan untuk berpendapat, mengkritisi itu sering dikriminalisasi dengan pasal-pasal ujaran kebohongan yang bermotif ya, ujaran kebohongan ya. Kemudian juga bagaimana undang-undang ITE juga dijadikan sebagai instrumen untuk menggubuk lawan politik. Jadi klop gitu ya, mayoritas ya kinerja Presiden Jokowi yang tidak lebih baik dari pemerintah sebelumnya ya, rasionalnya harus ya mencari sosok yang dipersepsikan menjadi lebih baik ya, yaitu saat ini oposisi yang tidak ada pilihan lain ya, tidak ada variasi yang lain, yaitu melainkan Anies Baswedan. Dan ini sudah dukungannya sudah luar biasa dari grassroots ya. Jadi di elit itu ya, PAN maupun P3 itu semuanya mendukung ya, mendekat kepada pilihan dari The Ruling Party yaitu PDIP dengan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi grassroots sudah lebih rasional untuk melihat bahwasanya dukungan itu ya kepada sosok yang dipersepsikan akan membawa perubahan, yaitu Anies Baswedan ya. Jadi kalau kita melihat P3 itu ada Forum Ka'bah Membangun, pimpinan senior dari P3 ya, Habil Marathi yang sudah lama menyampaikan dukungan, pun juga dukungan dari ya senior grassroots dari PAN yang sangat kental juga untuk ya arah dukungannya ke arah Anies Baswedan. Dan ini tentu saja hal yang sangat riskan ya, kalau tidak melihat ya dukungan PAN ini, tidak melihat dukungan kepada grassroots, melihat suara grassroots, yang otomatis juga akan berpengaruh kepada akan lolosnya PAN itu ya, lolos tidaknya PAN itu ke parlemen gitu ya, yang ini tentu saja akan menjadi sejarah gitu ya, Partai Reformasi yang akhirnya pertama kali itu tidak lolos ya dalam parliamentary threshold ya, baik itu P3 maupun PAN. Nah, kemudian ya tentu saja apa yang disampaikan oleh PAN, yaitu cawapres yang diajukan proposalnya yaitu Erick Thohir, ini juga mengundang tanya-tanya gitu ya. Kita ketahui Erick Thohir ya bukan ada hal yang harus lebih cocok atau lebih pantas untuk diajukan, yaitu Zulhas
yang lebih banyak memperoleh ataupun sudah berpengalaman ya, malang melintang dari dunia politik, yang seharusnya lebih mempunyai kesempatan untuk diajukan ya sebagai calon PAS untuk membuat PAN itu lebih ya mempunyai nilai ya, mempunyai pengaruh ya. Dan sudah saatnya PAN itu berubah gitu ya. Di saat setelah ditinggalkan oleh Amin Rais ya, sudah saatnya PAN itu berubah ya, lebih pede dengan mengajukan calonnya sendiri yang sudah malang melintang dari dalam dunia politik ya. Zulhas ya, sudah pernah menjadi wakil ketua MPR gitu ya, menteri juga sering gitu ya. Dan sayang saat ini justru dukungan itu ya terkesan tidak ada yang kepedean ataupun nyali. Kita tunggu saja ke depan tentang PAN akan mendukung siapa di Pilpres 2024, dukung Ganjar atau Prabowo. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.